Satu lagi Kiai, kalau ada teman kesurupan atau ketempelan, pertolongan pertamanya apa ya? Cara ngeluarinnya gimana? Apa harus didiemin aja atau dibacakan ayat-ayat tertentu? Makasih. Kalau untuk masalah mengeluarkan jin yang kesurupan, itu bakat-bakatan saja. Ada orang yang nggak pernah belajar, ikut pelatihan, dia bisa ngeluarin jin. Dan dia pun setelah itu bingung, kenapa saya bisa begitu? Karena dia merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dirinya, untuk menolong orang lain dengan cara yang baik, yaitu dengan membacakan Al-Quran, baca dzikir dan sebagainya. Itu banyak juga yang berhasil seperti itu. Tetapi ada juga yang bingung, ya, ada yang nggak berhasil juga. Dibacakan ini nggak berhasil, dibacakan itu nggak berhasil. Atau kadang-kadang seorang ustadz datang didatengin sama warga karena ada yang kesurupan gitu. Ketika sampai di sana, misalnya di musola, yang kesurupan ada di musola, dia datang nyampe musola, yang ini nggak kesurupan, diem tiba-tiba atau jatuh pingsan atau tertidur gitu, atau berhenti dan sadar. Ini biasanya jinnya ini nggak kabur. Banyak orang mengira itu jinnya kabur, hanya didatangi dia, melihat dia sudah sadar gitu. Ini umumnya dia nggak kabur gitu, nggak keluar jinnya itu. Nah, ini orang yang ahli zikir biasa, ahli ibadah biasa, bukan orang soleh, bukan. Kadang-kadang juga mengalami hal yang seperti itu. Baru datang jinnya sudah diam. Gitu. Jinnya memang takut tapi tidak keluar. Jinnya memang nggak berani menatap dia tapi tidak keluar dari tubuhnya. Umumnya seperti itu. Atau keluar sebentar, setelah itu orangnya pergi, balik lagi begitu. Ya, jadi jangan dianggap hal itu wah gitu, hebat itu. Dia datang pingsan, dia datang sadar, enggak. Umumnya yang kita alami, dia nggak hilang, dia nggak keluar, kumat lagi. Kita pulang ke rumah dia kesurupan lagi, kan begitu rata-rata umumnya. Ya, kita ini banyak pengalaman yang seperti itu. Nah, maka ini bukan berarti dia ini sudah jinnya keluar, enggak. Coba aja kamu bacakan, coba aja kamu pandang dia lagi, pasti dia kesurupan lagi kan, pasti dia teriak-teriak lagi, itu jinnya ada. Atau jadi jinnya yang keluar, tapi masih banyak jin yang ada dalam tubuh yang lainnya, jin lainnya yang masih ada di tubuhnya gitu loh. Banyak jin dalam tubuh. Jadi kalau dia nggak mampu, atau misalnya dia setelah dia datang diam itu, terus nggak lama kesurupan lagi, ya ini dia perlu usaha keras biasanya gitu. Dibacakan di ini gitu. Sering kok ada orang ngaji di hadapan kita, ya, padahal nggak bahas ruqyah. Saya baru naik di panggung, padahal acara Isra Mi'raj, padahal acara Maulid, langsung ada yang kesurupan, kan begitu. Sering juga kita ngaji bahas masalah jin, ada yang reaksi. Sering juga kita ngaji bahas masalah hodam, ada yang jadi macan, ada yang jadi itu. Apa saya berarti wah hebat begini? Enggak, itu hal yang lumrah, maklum itu. Itu hal yang lumrah dan maklum. Ya, maklum ketika orang ini punya aura yang besar dalam ma'rifatullahnya, dalam zikirnya, maka ketika kita menyinggung satu pembahasan gaib, jin, hodam dan sebagainya, dan jamaah kita ada hodamnya, pasti reaksi. Dan ini bukan hal yang wah, bukan. Ini sudah sering kita temui begitu. Dan ini sering saya Al-Fakir juga mengalami hal yang semacam itu. Kadang saya lewat di rumah orang ini nggak kenal saya. Lewat di kampung, orang-orang kampung ini nggak kenal saya. Siapa saya? Nggak tahu YouTube, nggak tahu saya, nggak sampai lewat terus langsung ada yang jatuh kesurupan. Ini sudah sering, terus saya wah gitu, dianggap wah gitu. Enggak, itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah begitu. Ya, artinya apa? Kalau mau ingin penanganan lebih tuntas, maka serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu gitu. Ilmu hikmah bertentangan dengan ruqyah saja tidak payah. Tidak. Ruqyah itu juga bagian daripada ilmu hikmah. Tapi ilmu hikmah yang insya Allah lurus. Ya, lurus ya. Kalau
ada ilmu hikmah yang nggak lurus ya, pakai hodam atau pakai tumbal dan sebagainya. Tuh.